Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Haslina dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Baiklah, hari ini saya akan membuat video materi tentang konseling naratif. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah postmodern. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian naratif. Jadi apa sih konseling naratif itu? Konseling naratif atau naratif terapi adalah konseling yang menggunakan cerita narasi dalam mengubah kondisi konseli. Cerita yang dibuat oleh konseli merupakan cerita yang bermakna dalam permasalahan hidupnya. Sedangkan tokoh dari pendiri konseling naratif tersebut ada dua. Naratif terapi sendiri itu berasal dari Australia yang didirikan oleh Michelle White dan David Epson pada tahun 1990. Michelle White adalah pasangan penemu dari naratif terapi, yaitu David Epson. Dia tinggal di Dulwich Center, Adelaide, Australia. David Epson adalah salah satu pengembang dari naratif terapi. Dia adalah sistem direktur di Pusat Terapi Outlet New Zealand dan penulis serta pengajar dalam ide-ide naratif. Dia sendiri melakukan perjalanan internasional, penyajian kuliah, dan lokakarya di Australia, Eropa, dan Amerika Utara. Sedangkan hakikat manusia menurut konseling naratif. Hakikat manusia menurut pendekatan naratif adalah manusia atau klien adalah pakar dalam kehidupan mereka. Manusia sering mengidentifikasi diri dengan masalah mereka. Manusia memiliki banyak keterampilan, kompetensi, dan sumber daya internal yang menarik untuk menghadapi tantangan hidup mereka. Pengalaman hidup manusia secara internal diatur dalam cerita atau durasi. Manusia dapat juga secara aktif membuat tujuan dan arti dari pengalamannya, serta klien adalah penafsir utama dari pengalaman mereka sendiri. Sedangkan tujuan dari konseling naratif yaitu tujuan umumnya adalah terapi naratif mengundang orang-orang untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Dalam melakukan ini, mereka membuka makna atau cakrawala baru untuk pemikiran, perasaan, dan perilaku problematis. Baiklah, selanjutnya tahap-tahap dari konseling naratif. Yang pertama ada berkolaborasi dengan konseli untuk datang dengan nama yang dapat diterima bersama untuk masalah tersebut. Yang kedua, melambangkan masalah dan menghubungkan pada keinginan yang menekankan strategi untuk masalah tersebut. Yang ketiga, menyelidiki bagaimana masalah telah mengganggu, mendominasi, atau mengecilkan hati atau mengecewakan konseli. Yang keempat, mintalah konseli agar untuk melihat ceritanya dari perspektif yang berbeda dengan menawarkan makna alternatif. Yang kelima, temukan saat-saat ketika konseli tidak didominasi atau berkecil hati oleh masalah. Yang keenam itu menemukan bukti histori untuk mendukung pandangan baru dari klien sebagai orang yang cukup kompeten. Yang ketujuh, menemukan atau menciptakan audiens untuk memahami dan mendukung cerita baru. Selanjutnya, teknik-teknik dalam konseling naratif. Yang pertama itu adalah pertanyaan dan pertanyaan lagi. Jadi, terapi naratif menggunakan pertanyaan sebagai upaya untuk menghasilkan pengalaman daripada mengumpulkan informasi. Tujuan bertanya di sini adalah untuk terus menemukan atau membentuk pengalaman klien sehingga terapis memahami arah mana yang harus ditempuh. Yang kedua itu ialah eksternalisasi dan pembentukan kembali. Terapi naratif berbeda dari terapi tradisional lainnya, di mana terapi naratif percaya bahwa bukan orangnya yang menjadi masalah, tetapi masalahnya lah yang memang sebuah masalah. Yang ketiga adalah mencari hasil yang unik. Hasil unik seringkali dapat ditemukan dalam masalah atau sekarang, tetapi juga untuk masa depan. Menyelidiki pertanyaan-pertanyaan seperti ini memungkinkan klien memiliki perubahan yang mungkin dilakukan. Yang keempat itu adalah
cerita alternatif, dan mengarang kembali. Di sini membentuk cerita terjadi berulang-ulang dan dia dikonstruksi, dan terapis naratif mendengarkan pembukaan terhadap cerita baru. Yang kelima yaitu mendokumentasi bukti-bukti perubahan. Salah satu teknik untuk mengkonsolidasi keuntungan yang dibuat oleh klien dengan adanya menulis surat. Assalamualaikum Bu, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang. Oh ya, silakan masuk. Boleh duduk di mana saja yang kamu rasa nyaman. Iya Bu, terima kasih Bu. Bagaimana dengan tempat duduknya? Ya Bu, sudah nyaman duduk di sebelah Ibu. Baiklah, nampaknya kamu ingin membicarakan sesuatu dengan ibu ya. Ya Bu, saya datang ke sini untuk konseling. Apakah Ibu ada waktu? Oh, tentu ibu selalu ada waktu untuk orang yang ingin konseling. Oh ya, sebelumnya boleh ibu tahu nama kamu siapa? Nama saya Lisa Bu, dari kelas 10 Bu. Oh ya, baiklah Lisa, sebelumnya apakah kamu sudah pernah melakukan konseling? Sebelum Bu, baru pertama kali ini saya melakukan konseling. Ya, jadi perlu Lisa ketahui bahwa ibu di sini sebagai konselor. Saya hanya bisa menjadi perantara untuk memberikan proses bantuan kepada Aisyah, kepada Lisa. Tapi kamu di sini semua yang membuat keputusan. Kamu yang memilih, bukan dari saya. Konseling itu sendiri dilandasi oleh beberapa asas. Asas yang pertama itu asas kesukarelaan, kerahasiaan, dan keterbukaan, dan sebagainya. Jadi termasuk asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu khawatir jika apa yang kita ceritakan di sini diketahui oleh orang lain. Jadi cerita yang kita sampaikan di sini hanya akan diketahui oleh kita berdua saja. Selain itu juga konseling ini bersifat sukarela, yaitu tanpa ada suatu paksaan dari manapun termasuk saya. Ibu harap kamu datang ke sini tidak ada paksaan dari siapapun dan secara sukarela. Konseling itu juga harus terbuka. Apabila tidak ada rasa keterbukaan dalam proses konseling ini, tidak akan terjadi secara optimal dan maksimal. Bagaimana Lisa, sudah mengerti? Ya Bu, saya paham dan jelas. Oh ya, selain itu pertemuan kita ini hanya kurang lebih 1 jam karena saya masih ada urusan di luar. Bagaimana Lisa? Ya Bu, saya bersedia. Apakah saya benar-benar tidak mengganggu waktu Ibu? Tentu tidak, justru ibu senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Benarkah Bu? Ibu sangat senang sekali dengan kedatangan saya. Tentu saya senang sekali. Ya Bu. Baiklah, coba kamu ceritakan kepada ibu apa yang menjadi ganjalan hati kamu saat ini. Begini Bu, sekarang belajar secara daring online masih lanjut dan saya merasa saya kurang mengerti dengan pelajaran yang diberikan oleh guru dan saya menjadi malas mengerjakan tugas yang guru berikan Bu. Saya takut kalau nilai saya nanti tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Ibu mengerti apa yang Lisa rasakan. Jadi Lisa merasa kurang mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru dan malas mengerjakan tugas dari guru, sehingga kamu takut kalau nilai kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ya Bu, seperti itulah. Bisakah Lisa menceritakan kepada ibu mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi begini Bu, saya merasa materi yang dijelaskan oleh guru itu kurang, tapi tidak semua guru seperti itu, hanya beberapa saja, dan juga ada guru yang memberikan tugas tanpa menjelaskan mengenai materi. Hal itu yang membuatkan saya bingung Bu, sulit mengerti pembelajarannya, dan juga tugas-tugas yang diberikan yang membuat saya merasa malas untuk mengerjakannya. Jadi Lisa terkadang malas mengerjakan tugas karena tidak paham dan merasa kurang mendapat penjelasan dari guru. Ya Bu.
Dari beberapa penjelasan yang disampaikan oleh kamu, dapat Ibu simpulkan bahwa Lisa mengalami sedikit kesulitan memahami materi pembelajaran karena kurang penjelasan oleh guru, dan juga ada beberapa guru yang hanya memberikan tugas tanpa menjelaskan materinya dulu. Sehingga kamu merasa malas mengerjakan tugas itu, dan Lisa takut kalau nilai Lisa tidak sesuai dengan yang diharapkan Lisa. Ya Bu, betul. Sepertinya rasa malas pada diri Lisa yang mempengaruhimu. Bagaimana kamu bisa mudah memahami materi pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugasmu tanpa memperoleh seluruh penjelasan dari gurumu? Bagaimana caranya Bu? Begini, Ibu mempunyai cerita, dan cerita ini Lisa akan menarik kesimpulan bagaimana seharusnya Lisa mengatasi masalah yang dialami oleh Lisa saat ini. Apakah Lisa sedia mendengarkannya? Ya Bu, tentu saya sedia mendengarnya. Jadi begini, dari cerita tersebut, apakah Lisa bisa menyimpulkan bagaimana tokoh dalam cerita tadi mengatasi masalahnya? Ya Bu, saya bisa menyimpulkan. Bisa kamu ungkapkan apa yang bisa kamu ambil dari cerita itu? Jadi begini Bu, berdasarkan apa yang saya dengar dari cerita Ibu tadi, bahwa tokoh cerita tersebut jika ia tidak mengerti dari penjelasan gurunya, ia akan memperoleh informasi dari teman-teman yang lebih memahami pelajaran tersebut. Bagus Lisa, dari penjelasan kamu tadi, apakah kamu sudah memiliki rencana untuk mengatasi masalah kamu saat ini? Ya Bu, sekarang saya punya solusi atas masalah yang saya hadapi sekarang. Mulai sekarang, jika saya tidak memperoleh banyak penjelasan atau kurang mengerti suatu materi, saya akan beritahu kepada teman-teman saya yang lain yang lebih mengerti tentang materi itu. Atau jika saya masih juga belum paham, saya bertanya kepada guru pelajaran itu. Bagus Lisa, itu rencana yang hebat. Ibu merasa kamu telah memperoleh solusi atas permasalahan kamu sendiri. Saya juga merasa seperti itu Bu. Ini semua berkait bantuan Ibu. Lalu kapan kira-kira Lisa akan memberitahu Ibu tentang kemajuan dari rencana yang telah kamu susun tadi? Minggu depan saya akan datang lagi ke ruangan Ibu. Baiklah Lisa, Ibu senang mendengarnya. Ya Bu. Saya rasa baiklah Lisa, dari perbincangan kita tadi, dari awal Lisa mengukakan bahwa kamu memiliki masalah di mana selama pembelajaran secara daring ini kamu kurang memperoleh penjelasan dari guru-guru, sehingga kamu malas mengerjakan tugas dan takut nilai kamu tidak sesuai dengan harapan kamu. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut, kamu telah menyusun rencana di mana jika kamu kurang mengerti terhadap suatu materi, kamu akan bertanya kembali kepada guru tersebut ataupun kepada teman-teman kamu yang lebih mengetahui tentang materi tersebut. Ya Bu. Baiklah, Ibu rasa kita dapat mengakhiri proses konseling ini, dan jika kamu memperoleh bantuan Ibu lagi, silahkan hubungi Ibu kapan saja atau kamu bisa datang ke sini lagi. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.